Ketahui olehmu malam inilah di mana Allah memberikan cucuran rahmat kepada hambanya, yang selanjutnya akan diampunkan dosa bagi manusia. Walaupun seseorang tersebut pendosa, dia hadir ke tempat ke hadapan Allah untuk bermuraqabah, untuk bermunajah. Ya Allah, ampun dosa lung yang kali lun pubut titun yang kau likut. Apa pesan Nabi? Allah akan mengampuninya. Maka orangnya tinggal ba'drawat itu. Tatim han untuk laki ampun ba Allah Ta'ala. Tatim han untuk tak perendah di hadapan Allah Ta'ala. Tatim han untuk sujud kepada Allah dalam malam-malam menjelang Lailatul Nisfu Sya'ban. Tatim han untuk pemalada ba Allah Ta'ala, tak megade ba Allah. Ya Rab, lung siro hamba yang cukup kuto dalam kehidupan. Kadang-kala lun kerja ba instansi pemerintahan, lun kalun lembaran rupiah saya ikut korupsi di dalamnya. Sibuk lun dengan sabu-sabu, sibuk lun dengan durhaka kepada orang tua, dengan jiran tidak pernah tentram dalam kehidupan, dengan anak saya tidak otoriter, tidak memberikan wewenang kepada mereka, dengan istri saya melakukan tindak pidana. Maka hari ini ya Rab, saya hadir ke hadapanmu, nepa ampun dosa lung ya Allah. Maka pastilah menyetajak dengan hati kamuhon ba Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keampunan. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah menghidupkan kita dalam bulan Sya'ban. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan jaminan kepada kita untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati, Imam Syekh Masjid, guru kita bersama, panitia pembangunan BKM Masjid, pengurus remaja, sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, seperti hari ini kami berkumpul di bawah atap rumahmu, yaitu Masjid Syuhada, maka kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Berikan peluang untuk kami bersatu dengan baginda, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun, Allah memberikan kita 3 bulan yang datangnya secara berenten dan beruntun. Ada yang namanya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rasul berpesan dalam sebuah hadisnya di mana beliau menyampaikan bahawa Syahrul Rajab Syahrullah, bulan Rajab itu merupakan bulan Allah, di mana diinstruksikan kepada kita untuk memperbanyak istighfar kepadanya, dan bulan tersebut sudah kita lalui. Yang selanjutnya Nabi menegaskan Syahrul Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul, di mana dalam bulan Sya'ban itu pula lah Allah memerintahkan kepada kita sebagaimana ayat yang dibacakan oleh tambih tadinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat tersebut dikemukakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah tepatnya dalam bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu merupakan bulannya Nabi. Syahri, kata Nabi, bulanku, kata Rasul. Maka diperintahkan kita untuk memperbanyak selawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya dalam bulan Sya'ban itu pula lah akan diberikan peluang oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa kita, diampunkan segala hal kesalahan yang sudah kita lakukan, tepatnya pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban, ataupun lebih dikenal dengan Lailatul Bara'ah, malam pembebasan, malam pelepasan, malam di mana kita akan diampunkan dosa yang akan kita hadapi minggu mendatang hamba Allah. Itu didapatkan dalam bulan Sya'ban, yang mana Nabi berpesan Syahrul Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Yang selanjutnya usai bulan Sya'ban akan dihadirkan dan dihadapkan kita dengan bulan suci Ramadan,
Itu akan dibahas nantinya kala awal Ramadan ataupun di penghujung bulan Sya'ban nantinya. Ramai para penceramah, para khatib, para penasihat, orang-orang yang memberikan tausiah akan mengemukakan. Para guru-guru kita yang memberikan ilmu pengetahuan dalam majlis ta'lim akan menyampaikan bagaimana faedah-faedah dan tata cara untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rasul berpesan, syahrul Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasul. Pada pertemuan kali ini kita akan menyikapi bagaimana kelebihan bulan Sya'ban, yang mana malam terutama nantinya yaitu malam nisfi Sya'ban, di mana dalam sebuah kitab pernah dijelaskan oleh para ulama, di mana malam-malam yang paling mulia dibandingkan setelah malam Lailatul Qadar untuk kelebihan itulah malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama terdahulu. Apa maknanya hamba Allah? Dalam bulan nisfi Sya'ban, dalam bulan Sya'ban terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Bara'ah, tepatnya malam 15 atau disebutkan dengan malam nisfu Sya'ban. Apa yang ada di sana? Diampunkan dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juz 15 halaman 21, di mana saat itu diutarakan hadis tersebut dari Muaz bin Jabal, bahwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, yattali'u Allahu azza wa jal ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah akan melihat, Allah akan memperhatikan, Allah akan melihat hambanya, makhluknya. Kapan itu? Tepat pada malam Lailatin Nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tepatnya malam ke-15. Yang selanjutnya Rasul melanjutkan, fayaghfiru li jami'il khalqihi illa li musyrikin au musahin, atau yang diampunkan dosa pada malam itu kecuali bagi orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan datang ke tempat dukun, kahin, ataupun memutus tali silaturahmi. Yang ingin disampaikan apa? Allah memberikan sebuah keistimewaan dalam bulan Sya'ban dengan diampunkan dosa setiap manusia yang sudah melakukan kejahatan di atas permukaan bumi ini. Kapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Minggu mendatang, tepatnya pada hari Jumat dan malam Sabtu, yang di mana banyak masjid, banyak surau dan musalla menasah yang akan memperingati menyambut bulan malam nisfu Sya'ban dengan qiyamul lail ataupun berpuasa pada harinya. Yang ingin kita sampaikan hamba Allah, untuk menyikapi hadirnya malam Lailatul Nisfu Sya'ban ataupun malam Lailatul Bara'ah, ini perlu persiapan, di mana kita tidak bisa menjamin, Long Han mampu menjamin bahwa pribadi saya adalah manusia yang tidak pernah mengerjakan kemaksiatan 1 tahun yang lalu. Hanya orang yang mampu geproklamir dog orang syiklun di tempat kita, di Aceh, di Indonesia, bahkan tidak akan ada manusia yang mampu memproklamir dirinya tidak pernah mengerjakan kesalahan dalam kehidupannya, bahkan dalam durasi waktu setahun penuh. Artinya kita sering melakukan kesalahan, baik itu dosa kecil atau dosa besar, maka ini akan diampunkan dosa oleh Allah pada malam Lailatul Bara'ah. Lebih bijaknya, sebelum catatan dosa kita, sebelum buku amalan kita diangkat oleh malaikatnya Allah, kita penuhi lembarannya dengan tinta hijau atau tinta emas, yang mana amalan itu akan tertulis dengan tinta-tinta yang indah dengan amalan kebaikan yang kita kerjakan. Malam uronyo yang perlu kita sampaikan orang syiklun, manteng na masa masih ada peluang untuk tanya tawa dari Jumatnya ataupun setelah ceramah, tausiah, nasihat singkat ini kita akan berkata, ya Rab, long cukup le dosa,
Long merupakan hamba dron yang bergelimang dengan maksiat segelum truk malam nisfu Sya'ban, di mana amalan kamu akan diangkatkan. Pada malam itu akan diberikan pembebasan. Maka uronyo ya Rab, kami merengkuh kepada drone nepa ampun dosa lun, nepa ampun dosa lun yang kalalu, baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang besar ataupun yang kecil. Kita pinta kepada Allah dengan hati yang ikhlas, maka pastilah Allah akan mengampunkan dosa setiap hambanya. Rasulullah juga pernah berpesan dalam sebuah hadisnya, wate malam nisfu Sya'ban Nabi nijak ubaqi' untuk ibadah. Watenyan Aisyah nijak bita Nabi niat tetap. Paham Aisyah bahawa Nabi kena wabak bino yang lain. Nabi pulang ke tempat istrinya yang lain. Setelah dicari oleh Aisyah, didapati beliau berada di Baqi'. Saat itu Nabi bertanya, apakah engkau takut aku akan hilang dan pulang ke rumah yang lain? Bukan ya Rasulullah. Malam ini wahai Aisyah, ketahui olehmu, malam inilah di mana Allah memberikan cucuran rahmat kepada hambanya, yang selanjutnya akan diampunkan dosa bagi manusia. Walaupun seseorang tersebut pendosa, dia hadir ke tempat ke hadapan Allah untuk bermuraqabah, untuk bermunajah, ya Allah, nepa ampun dosa lung yang kali lun pubut titun yang kau likut. Apa pesan Nabi? Allah akan mengampuninya. Maka orangnya tinggal ba'dra waktu itu tatimhan untuk laki ampun ba Allah Ta'ala, tatimhan untuk tak perendah di hadapan Allah Ta'ala, tatimhan untuk sujud kepada Allah dalam malam-malam menjelang Lailatul Nisfu Sya'ban, tatimhan untuk pemalera ba Allah Ta'ala, tak megade ba Allah. Ya Rab, long siro hamba yang cukup kuto dalam kehidupan. Kadangkala lon kerja ba instansi pemerintahan, lon kalan lembaran rupiah saya ikut korupsi di dalamnya. Sibuk lon dengan sabu-sabu, sibuk lon dengan durhaka kepada orang tua, dengan jiran tidak pernah tentram dalam kehidupan, dengan anak saya tidak otoriter, tidak memberikan wewenang kepada mereka, dengan istri saya melakukan tindak pidana. Maka hari ini ya Rab, saya hadir ke hadapanmu, nepa ampun dosa lung ya Allah. Maka pastilah menyetajak dengan hati tamohon ba Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keampunan. Tengku betul yang dipegahnya bahawa kamu menyalakai taubat ba Allah Ta'ala akan keampun. Betul sesuai dengan firman yang dikun oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang kali lun tuan baca buno, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ayatnya merupakan sambungan ayat dilikut. Bermakna orang Syilun tak cerita bacut bahawa pada masa Nabi Muhammad, kafir Yahudi, kafir Quraisy yang menyembunyikan kebenaran. Di ayat yang sebelumnya disampaikan oleh Allah, innal ladzina yaktumu, orang-orang yang menyembunyikan apapun yang sudah diturunkan oleh Allah, baik itu wahyu atau Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahawa bahkan orang-orang yang menyembunyikan terhadap naat Nabi, sifat Nabi, kebaikan Nabi, mereka itu akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh Allah Ta'ala serta dilaknat oleh malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Tapi Allah mengistisnakan hal tersebut, illa, kecuali alladzina tabu, orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumna bro orang Yahudi, bagaimana bejatnya orang-orang kafir Quraisy yang ada masa Nabi, yang mereka tidak percaya kepada Nabi, bahkan menyembunyikan kebenaran terhadap Nabi. Datang ke hadapan Allah, Allah berpesan, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat, mereka-mereka yang taubat, kata Allah, wa aslahu, dan memperbaiki amalan kebaikannya dalam kehidupan, wa bayyanu, dan menyampaikan kembali ayat-ayat Allah, naat Nabi, hadis Nabi, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ulaika alaihim fa ulaika atubu alaihim, mereka itu akan saya berikan taubat, akan saya terima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim, sayalah yang maha penerima taubat lagi yang maha penyayang. Apa yang kita cok ibrah dari ayatnya? Orang Yahudi yang paling buruk dibandingkan dengan gedanya. Kita tidak pernah menjadi mu'allaf. Mayoritas di tempat kita tidak pernah menjadi mu'allaf. Bahkan kadangkala kita yang sering kita lakukan dosa kecil. Hari ini kita pertanyakan, akankah ya Allah lung nepa ampun? Maka menyertanya hadir ke hadapan Allah untuk meminta keampunannya.
orang Yahudi manteng ge ampun li Allah Taala, bagaimana lagi kita hamba Allah yang na di bawah masjidnya. Maka marilah kita buka mata, introspeksi diri. Diri kitanya bila kita ucapkan istighfar dan taubat kepada Allah. Tingat lun urang syik lun. Yang paling dipegot hati kitanya sedih, pakot. Nabi Muhammad kanya tidak orang yang gejamin syurga oleh Allah Taala. Nabi Muhammad gebi kitab mukjizat terbesar iaitu Al-Quran. Nabi Muhammad han ge petamong orang lain, jangankan untuk drog, menyegalam ge petamong umat Nabi Muhammad, han ge petamong umat lain dalam syurga. Adanya Nabi Muhammad lah yang mampu memberikan syafaah di yaumil qiyamah kalau kita berada dalam haru-hara padang mahsyar. Nabi Muhammad cukup kelebihan tidak mampu kita ucapkan. Beliau mampu membelah bulat. Beliau diterima doa-doanya oleh Allah Ta'ala. Beliau bersahabat dengan malaikat Jibril. Beliau diisra' mi'ratkan oleh Allah Ta'ala. Sangat banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang paling getanya orang syiklun, dengan segala kebesarannya, dengan segala keistimewaannya, dengan segala kelebihannya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi hanya kurang rasa Nabi untuk bersyukur kepada Allah. Kiban cara dengan beribadah kepada Allah. Tah contoh tengku Nabi Muhammad mengucapkan istighfar dalam syurah malam kurang lebih 70 ke. Ada yang berpendapat 100 kali. Artinya apa? Seorang Nabi yang dijamin surga tidak pernah melakukan dosa besar, bahkan dosa kecil sekalipun. Beliau mengucapkan istighfar kepada Allah lebih dari puluhan kali. Kiban lom tanya orang Syekh. Pernah suatu ketika saat Nabi ditanyakan oleh Aisyah, waktu Nabi sembahyang dalam rumahnya, rumah Nabi Ubud. Waktu nak sujud suah pinah ile, suah lipat ile aki Aisyah. Jadi waktu nak sujud, waktu yang kekalan oleh Aisyah, ketanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah serasanya engkau tidak dimasukkan dalam surga oleh Allah? Kenapa engkau beribadah seolah-olah Allah akan memberikan neraka kepadamu? Kenapa engkau beribadah seolah-olah orang yang takut? Kenapa engkau beribadah seolah-olah akan termasuk dalam hamba yang berbuat maksiat? Engkau takut kepada Allah." Nabi menjawab dengan gampang dan ringan, "Ya Aisyah, aku beribadah bukan karena ingin masuk dalam surga. Aku beribadah bukan karena takut kepada neraka. Tapi aku beribadah tidak tahu bagaimana lagi caraku untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah. Karena kenikmatan, kelebihan, kebaikan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah atas tubuhku tidak mampu aku hitung dari waktu ke waktu. Jadi kesimpulannya, aku beribadah untuk bersyukur kepada Allah." Kiban ibadah Nabi. Dalam sabuk riwayat, Nabi beribadah, solat beliau sampai bengkak kakinya. Mencontoh jino seolah-olah lagi orang yang sering gejak ulang, akan jet aki cemekam dan aki likut cerah-cerah dan de atau mirah. Lagi yang ke perumpamaan Nabi nak ibadah sampai bengkak kakinya. Waktu ni deng sembahyang, Nabi saboh-saboh rakaat kebiasaan membaca surah-surah Al-Baqarah, Ali Imran. Sangat panjang Nabi beribadah kepada Allah, bukan karena mengharapkan surganya, tetapi karena ingin bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nabi maksum, tidak pernah mengerjakan kemaksiatan, tapi laginya ibadah Nabi. Tengku kami tidak mampu beribadah layaknya Nabi. Minimal kita akan mengikuti jejak Nabi. Kita sering mengerjakan kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil, tapi kita juga menggantikan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, marilah urang syiklun lun introspeksi diri. Kita introspeksi diri sama-sama. Marilah kita berdiri di hadapan cermin dosa, di hadapan cermin lembaran kehidupan kita. Apakah yang sudah kita kerjakan 1 tahun yang lalu? Kita pernah berbuat maksiat, kita pernah berbuat bejat, kita pernah tidak taat kepada Allah. Maka ada masa-masa seminggu mendatang untuk kita istighfar dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga pada malam Lailatul Bara'ah gebot buku kitanya oleh malaikat dengan catatan hijau atau catatanmu bertuliskan dengan kebaikan. Semoga bandum kitanya akan ampun dosa oleh Allah Ta'ala, khususnya pada malam Lailatul Bara'ah
yakni malam nisfu Sya'ban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi ulun tuan pribadi dan umumnya kepada jamaah. Cina kita tamang dalam rukun dua al-khutbah. Hadap nasima supaya sak Jumaat kita nyoba uro yang berbahagianya.